Selamat siang Pak Danang dan teman-teman. Saya Agatha Grazia, NIM 202017-068, akan menjelaskan dua soal tes kedua materi metode simplex. Yang pertama akan saya jelaskan dulu soal nomor 1. Diketahui daerah hasil suatu pertidaksamaan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan nilai minimum untuk Z sama dengan 10X ditambah 20Y. Di sini sudah diketahui gambarnya, gambar pertidaksamaannya. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna ungu. Langkah pertama kita harus menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah tulis model matematikanya yaitu 2X plus Y lebih dari sama dengan 6, X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, X plus 4Y lebih dari sama dengan 8, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Sementara untuk fungsi minimumnya yaitu Z sama dengan 10X plus 20Y. Karena ini mengerjakan dengan metode simplex, berarti kendala-kendala ini harus diubah menjadi bentuk standar simplex. Bentuk standar simplexnya sudah saya tulis di sini, yaitu yang pertama 2X plus Y dikurangi S1 plus A1 sama dengan 6. Karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, berarti di sini dikurangi S1 ditambah A1. Kemudian yang kedua, X ditambah 2Y dikurangi S2 ditambah A2 sama dengan 6. Kemudian X ditambah 4Y dikurangi S3 ditambah A3 sama dengan 8. Untuk fungsi minimumnya berarti menjadi Z sama dengan 10X ditambah 20Y ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 ditambah MA1 ditambah MA2 ditambah MA3. Kenapa di sini positif? Karena yang dicari adalah nilai minimum. Kemudian bentuk standar simplexnya sudah diketahui, kita bisa isi tabelnya. Di sini sudah dipersiapkan tabelnya. Ada X, Y, S1, S2, dan seterusnya. Di sini ada A1, A2, A3. Kemudian di sini di CC kita bisa isi X-nya 10, Y-nya 20, S1-nya 0, S2 0, S3 0, A1-nya A1, A2, A3 itu kan nilainya M. Nah, agar di sini bisa dihitung menggunakan Excel, saya misalkan di sini 1 juta. Di sini 1 juta. Di sini juga 1 juta. Berarti di sini juga 1 juta CB-nya. Di sini juga 1 juta. Di sini juga 1 juta. Kemudian kita isi garis yang pertama, berarti X-nya 2, Y-nya 1, S1-nya negatif 1, S2-nya 0, S3-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 0, RHS-nya 6. Kemudian baris kedua berarti X-nya 1, Y-nya 2, S1-nya 0, S2-nya negatif 1, S3-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 1, A3-nya 0, RHS-nya 6. Kemudian baris selanjutnya X-nya 1, Y-nya 4, S1 0, S2 0, S3 negatif 1, A1 0, A2 0, A3 1, RHS-nya 8. Kemudian kita isi baris ZJ. Caranya adalah 1 juta dikali 2 ditambah 1 juta dikali 1 ditambah 1 juta dikali 1. Berarti untuk
Yang di sini berarti sama dengan 1 juta dikali 2 ditambah 1 juta dikali 1 ditambah 1 juta dikali 1. Ini jangan lupa di dolar. Nah, kemudian kita tarik ke kanan. Kemudian kita isi CC min CC, berarti sama dengan ini dikurangi dengan 10. Kita tarik ke kanan lagi. Kelebihan. Nah, karena di sini yang ditanyakan nilai minimum, berarti CC min CC-nya semuanya harus kurang dari atau sama dengan 0. Di sini masih ada nilai yang positif, berarti nilai ini atau tabel ini belum minimum. Nah, kemudian ini kita pilih nilai CC min CC-nya yang paling positif. Di sini yang paling positif adalah yang ini, berarti ini kolom pivotnya. Kemudian kita tentukan rasio, berarti RHS dikurangi dengan ini, kolom yang berwarna merah, berarti ini sama dengan 6 dibagi dengan 1, dan seterusnya sampai baris ketiga. Kemudian kita tahu di sini bahwa rasio yang paling kecil adalah 2, berarti kita pilih barisnya yang ini. Kemudian ini berarti A3-nya diganti dengan Y. Berarti di sini Y, di sini masih A1, ini masih A2, kemudian ini masih 1 juta, yang di sini jadi 20. Kemudian kita isi dulu baris yang Y. Caranya setiap nilai di sini, setiap nilai di baris ini dibagi dengan 4. Berarti di sini sama dengan 1 dibagi 4. Ini di dolar. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, kemudian kita isi baris yang A1 dulu. Nilai 1 di sini harus 0. Berarti di sini kita bisa pakai rumusnya sama dengan 1 ditambah negatif 1 dikalikan 1. Ini di dolar. Kemudian kita tarik. Nah, untuk baris A2-nya juga sama. Nilai 2 di sini harus 0. Berarti di sini rumusnya sama dengan 2 ditambah negatif 2 dikalikan 1. Ini jangan lupa di dolar. Kemudian kita tarik ke semuanya. Nah, setelah itu kita isikan ZJ-nya. ZJ-nya caranya juga sama seperti tadi. Berarti di sini sama dengan 1 juta dikali 1,75 ditambah 1 juta dikali 0,5 ditambah 20 dikali 0,25. Ini jangan lupa di dolar. Di dolar, ini juga di dolar. Kemudian kita tarik ke kanan. Lalu kita isi CC min CC. Berarti ini sama dengan CC dikurangi dengan CC-nya 10. Ini kemudian kita tarik lagi ke kanan. Nah, di sini masih ada nilai yang positif, berarti belum minimum. Kemudian kita cari lagi yang paling positif. Di sini yang paling positif adalah ini, berarti kita pilih ini adalah kolom pivotnya. Kemudian kita cari rasio, caranya sama seperti tadi, berarti ini sama dengan
4 dibagi dengan 1,75, kemudian ini 2 dibagi 0,5, 2 dibagi 0,25 untuk baris yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat rasio yang paling kecil adalah 2,2 sekian, berarti kita pilih baris yang ini. Nah, di sini berarti untuk A1 kita ganti dengan X. Berarti A1-nya keluar diganti dengan X. Berarti di sini X. Ini jadi 10. Kemudian yang bawahnya tetap. A2, di sini Y. Di sini 1 juta, di sini 20. Kemudian kita isi dulu baris yang X. Baris yang X caranya sama seperti tadi, setiap nilai di sini dibagi dengan 1,75. Berarti di sini sama dengan 1,75 dibagi 1,75. Ini di dolar. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, untuk baris yang A2, nilai 0,5 di sini harus 0. Berarti di sini kita bisa pakai rumus sama dengan 0,5 ditambah negatif 0,5 dikalikan 1. Ini di dolar. Nah, kemudian kita tarik lagi ke kanan. Kemudian kita isi yang baris Y, berarti di sini 0,25 juga harus 0. Jadi rumusnya sama dengan 0,25 ditambah negatif 0,25 dikali 1. Ini dolar. Kemudian kita tarik ke kanan lagi. Nah, sudah terisi semua. Berarti kita hitung ZC-nya, caranya sama seperti tadi. Berarti untuk yang ini sama dengan 10 dikali 1 ditambah 1 juta dikali 0 ditambah 20 dikali 0. Ini jangan lupa di dolar. Kemudian kita tarik ke kanan. Sudah, kemudian kita hitung ZC min CC. Berarti di sini sama dengan 10 dikurangi 10. Dan seterusnya kita tarik ke kanan. Nah, di sini kita lihat masih ada nilai yang positif. Berarti nilai ini belum minimum. Kemudian kita cari yang paling positif adalah ini ya, 400 sekian, 400.000 sekian. Berarti kita pilih kolom pivotnya yang ini. Kemudian kita cari rasio, berarti sama dengan 2,29 dibagi 0,14. Dan seterusnya sampai baris ketiga. Karena ini negatif, berarti ini tidak ada rasio. Kemudian kita lihat nilai rasio yang paling kecil adalah 2, berarti bisa kita pilih barisnya yang ini. Nah, di sini berarti A2-nya ini keluar diganti dengan S3. Berarti di sini S3, di sini berarti 0. Kemudian di sini tetap X, di sini 10, ini Y, berarti di sini 20. Kemudian kita isikan dulu baris yang S3-nya. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Setiap nilai di baris ini, yang berwarna merah ini, dibagi dengan 0,43. Berarti di sini sama dengan 0 dibagi ini 0,43. Ini jangan lupa di dolar. Kemudian ini kita tarik. Ini. Kemudian kita hitung baris yang X ini. Baris yang ini berarti nilai di sini 0,14 ini harus 0.
Berarti caranya gimana? Kita bisa masukkan rumus sama dengan 0,14 ditambah negatif 0,14 dikali 1. Ini didol. Kemudian kita tarik. Nah, untuk yang baris Y, ini juga harus 0, berarti di sini bisa kita pakai rumus negatif 0,29 ditambah negatif 0,29 negatif 0,29 atau ditambah 0,29 dikali 1. Ini 0, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita hitung ZC-nya, caranya sama. Berarti di sini 10 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 20 dikali 0. Ini di dolar, ini juga di dolar, ini di dolar. Kemudian kita tarik ke kanan. Lalu kita hitung ZC dikurangi CC, berarti sama dengan 10 dikurangi 10. Dan seterusnya. Kita tarik ke kanan. Nah, di sini karena yang dicari nilai minimum dan ZC dikurangi CC-nya harus kurang dari sama dengan 0. Dan di sini kita lihat semuanya sudah kurang dari sama dengan 0, jadi nilainya sudah minimum. Jadi nilai minimum untuk soal nomor 1 adalah 60, untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Itu penjelasan untuk nomor 1, berarti jawabannya nilai minimumnya adalah 60. Kita lanjutkan nomor 2 di video yang berikutnya.